Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basria, NIM B2306975, kelas 01I, mahasiswi dari Universitas Mega Buana Palopo. Saya dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang mengkaji kembali tanggung jawab bidan dalam berbagai tatanan pelayanan kesehatan, lingkup praktis, dan legislasi. Pengertian dari pelayanan kesehatan adalah suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian bidan. Bidan merupakan seseorang perempuan yang telah mengikuti program pendidikan bidan yang diakui negaranya, telah lulus dari pendidikan tersebut, serta memenuhi kualifikasi untuk didaftar atau register dan atau memiliki izin yang sah lisensi untuk melakukan praktek bidan. Pelayanan kebidanan adalah seluruh tugas yang menjadi tanggung jawab profesi dan dalam sistem pelayanan kesehatan yang bertujuan meningkatkan kesehatan kaum perempuan, khususnya ibu dan anak. Peran dan tanggung jawab bidan dalam sistem pelayanan kesehatan terbagi ada 4, yaitu pertama, peran sebagai pelaksana, kedua, peran sebagai pengelola, 3, peran sebagai pendidik, keempat, peran sebagai peneliti. Adapun tanggung jawab bidan dalam sistem pelayanan kesehatan yaitu 1, tanggung jawab terhadap peraturan perundang-undangan, kedua, tanggung jawab terhadap pengembangan kompetensi, ketiga, tanggung jawab terhadap penyimpanan catatan kebidanan, keempat, tanggung jawab terhadap keluarga yang dilayani, kelima, tanggung jawab terhadap profesi, dan terakhir, tanggung jawab terhadap masyarakat. Peran dan tanggung jawab bidan di fasilitas pelayanan terbagi menjadi 3. Yang pertama, tugas pelayanan mandiri, misalnya seperti memberikan asuhan kebidanan kepada wanita usia subur yang membutuhkan KB, kemudian asuhan kepada bayi baru lahir, asuhan persalinan normal, dan asuhan masa nifas dengan melibatkan keluarga. Yang kedua, tugas pelayanan sekunder atau kolaborasi, misalnya memberikan pelayanan yang dilakukan oleh bidan sebagai anggota tim yang kegiatannya dilakukan bersamaan. Dan ketiga, tugas pelayanan tersier atau rujukan adalah layanan yang dilakukan oleh bidan dalam rangka rujukan ke sistem pelayanan yang lebih tinggi atau sebaliknya, yaitu bidan sewaktu-waktu menerima rujukan dari dukun yang menolong persalinan. Legislasi. Pengertian dari legislasi adalah proses pembuatan undang-undang atau penyempurnaan perangkat hukum yang sudah ada melalui serangkaian kegiatan sertifikasi atau pengaturan kompetensi, registrasi atau pengaturan kewenangan, dan lisensi atau pengaturan penyelenggaraan kewenangan. Tujuan dari legislasi adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan. Adapun perlindungan tersebut yang meliputi pertama, mempertahankan kualitas pelayanan, memberikan kewenangan, menjamin perlindungan hukum, dan meningkatkan profesionalisme. SIB atau Surat Izin Bidan adalah bukti legislasi yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan yang menyatakan bahwa bidan berhak menjalankan pekerjaan kebidanan. Peran legislasi. Adapun peran legislasi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, menjadi perlindungan pada masyarakat, pengguna jasa profesi dan profesi sendiri. Yang kedua, memberikan pelayanan profesi.
Registrasi. Adapun pengertian dari registrasi adalah proses pendaftaran, pendokumentasian, dan pengakuan terhadap bidan setelah dinyatakan memenuhi minimal kompetensi inti atau standar penampilan minimal yang ditetapkan sehingga secara fisik dan mental mampu melaksanakan praktik profesinya, atau registrasi menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 900-Menkes-SK-7-2002. Dengan terintegrasinya seorang tenaga profesi, maka akan mendapatkan haknya untuk izin praktik atau lisensi setelah memenuhi beberapa persyaratan administrasi untuk lisensi. Tujuan registrasi ada 3, yaitu pertama, meningkatkan kemampuan tenaga profesi dalam mengadopsi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat. Kedua, meningkatkan mekanisme yang objektif dan komprehensif dalam penyelesaian kasus malpraktek. Ketiga, mendata jumlah dan kategori melakukan praktek. Terima kasih, itulah materi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.